warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para rawuh ingkang kinurmatan, mari kita bersama menghaturkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan segalanya buat kita. Para jamaah sekalian, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mari kita bersama awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada doa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam surah 14 surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, ta'lamu engkau mengetahui, ma apa-apa yang nukhfi kami sembunyikan, wa ma dan apa-apa yang nu'lin yang kami tampakkan, yang kami lahirkan. A'lana yu'linu i'lan, maka dikatakan iklan. Iklan itu adalah menampakkan. Jadi nu'lin, bahasanya Nabi tentang pernikahan apa? A'linun nikah, iklankanlah pernikahanmu, umumkan. Maka kalau dalam kampus-kampus atau sekolah Islam ada pengumuman namanya al-i'lan. Itu al-i'lan. Ya, karena lidah orang Jawa i'lan rada kangelan, dadine iklan. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau ta'lamu engkau mengetahui ma nukhfi apa-apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin dan apa-apa yang kami lahirkan, yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa dan tidak ada yang sembunyi, tidak ada yang tersembunyi 'alallahi atas Allah, min syai'in dari sesuatu pun, fil ardi baik yang ada di bumi, wala fis sama dan tidak pula ada yang tersembunyi apa-apa yang ada di langit. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu berdoa yang semacam ini karena beliau itu menyadari bahwa
segala apa yang ada pada dirinya, baik itu yang belum diutarakan, yang masih merupakan pikirannya, perasaannya, itu diketahui oleh Allah. Sehingga ketika ada orang yang memiliki keyakinan betapa Allah itu mengetahui apa yang dizahirkan maupun yang ada di batin, maka orang itu tidak akan pernah berani sembrono di dalam melakukan sesuatu. Yakinlah bahwasanya MBG itu nggak akan pernah bocor kalau mereka itu meyakini bahwa Allah itu mengetahui sesuatu yang mereka tampakkan maupun yang mereka sembunyikan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Ibnu Jarir menerangkan tentang ayat ini. Qala Ibnu Jarir yaqulu ta'ala mukhbiran an Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengkabarkan an Ibrahim, tentang Ibrahim, khalilihi, di mana Ibrahim itu merupakan kekasih Allah. Annahu qala, bahwasanya Nabi Ibrahim itu kemudian berkata, mengungkapkan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sebentar. Bentar ya. Oh. Oke. Di mana Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah itu mengungkapkan Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, ai anta ta'lamu qasdi. Ya Allah, engkau yang mengetahui qasdi, apa yang menjadi maksudku, fi du'ai, di dalam doaku ya Allah. Mungkin di dalam doa-doa itu belum terungkap, engkau tahu ya Allah akan maksudku. Ya, ini doa yang kalau saya katakan ini sangat cerdas ini. Kayak wong ini loh Pak. Ada doa sampean kaji, budal kaji dititipi koncone. Titip apa? Pesan-pesan doa. Jenenge Tono. Mari ngene njaluk donga apa ditulis. Bla 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 bla, mari ngene Yono tulis. Terus Jono. Iya. Marine Pono, marine Dono, ya. Semuanya diungkap. Barang tutuk nenggene Arafah, setelah dia berdoa, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha tahu tentang apa titipan-titipan doa yang dituliskan oleh teman-teman kami, saudara-saudara kami, di buku agenda ini ya Allah. Kabulkan permohonan mereka ya Allah, titipan mereka itu ya Allah. Amin. Itu orang cerdas itu Pak. Sehingga gak perlu moco siji. Padahal sebelumnya itu adalah dia pamer kepada temannya. Iki lho delon. Aku lho dititipi tanggoku. Cek wae nih. Jumlahnya piro delon? 250 wong. Barang tutu Arafah, tenang nyantai, mari ini tidak dibaca satu persatu, tapi ya doanya tadi, sebagaimana gayanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada yang tersembunyi ya Allah, baik apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi ya Allah. Begitu juga yang ada di dalam agenda ini, titipan-titipan doa teman-teman kami. Kau tahu dan kabulkan mereka semuanya. Enak kan? Praktis. Kemudian ya apa ini? Kenapa ini?
Bentar. Oke. Yes. Kak Kumat. Geser. Kemudian berikutnya, wa ma aradtu bi du'ai li ahli hadzal balad. Ya Allah, Engkau pun juga mengetahui apa yang aku inginkan terhadap doaku untuk penduduk negeri ini, kota ini, yaitu kota Mekah yang dimaksud itu ya. Wa inna ma huwa al-qasdu ila ridhaka wal ikhlasu laka. Ya Allah, sesungguhnya aku ungkapkan doa-doa itu karena aku ini punya maksud ila ridhaka, untuk menuju ridhomu, wal ikhlasu laka, dan ikhlas karenamu ya Allah, bukan karena apa-apa. Aku dalam rangka untuk menginginkan ridhomu dan ikhlas karena Engkau. Fa innaka ta'lamul asya, maka sesungguhnya Engkau adalah mengetahui hal-hal yang, atau beberapa suatu hal ya, kullaha, semuanya, zahiraha wa batinaha, baik itu sesuatu yang tampak maupun sesuatu yang batin. Wala yakhfa 'alaika minha, dan tidak ada hal yang sembunyi, 'alaika atasmu ya Allah, minha darinya, syai'un, sesuatu, fil ardi wala fis sama, baik apa yang ada di langit, baik yang apa yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Sehingga ketika ada orang yang berniat, gayanya, zahirnya kayak ikhlas, tetapi kemudian di batinnya itu adalah dia riya, maka Allah itu tahu. Maka orang-orang yang kemudian mengenali betapa Allah itu maha memantau, maha mengetahui, maka sampai masalah niat pun juga terjaga itu. Kenapa? Bahasa saya apa? Kita ini nggak ada gunanya kucing-kucingan sama Allah. Main sandiwara di hadapan Allah itu nggak ada gunanya. Itu ya. Kita tampak kemudian tampak nggak mau, tapi sajane ya mau. Allah itu tahu. Kita di dalam apa kemarin korban itu adalah kita ikhlas atau enggak, itu adalah Allah itu tahu. Orang itu korban karena gengsi atau karena memang ikhlas, Allah itu tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah itu. Apalagi kemudian jenengan hadir di sini lalu kemudian ngantuk, ya Allah itu jelas tahu itu. Jelas tahu itu. Ya. Apalagi kemudian bersembunyi di balik pilar-pilar yang gede-gede itu. Allah itu tahu. Jelas tahu itu. Gaya khusyuk manduk-manduk tapi merem itu. Para jamaah sekalian, coba kita lihat. Ini adalah senada dengan apa yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya. Surah Luqman, surah yang ke-31. Ini pesan yang luar biasa. Ketika Allah merekam pernyataan Luqman di dalam surah Luqman ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya dia, intaku mithqala habbah, jika engkau ya
jika adalah engkau tersebut jika adalah mithqala habbatin, jika ada sesuatu yang seberat biji min khardalin dari sawi. Jenengan pernah tahu biji sawi tak Pak? Wong lanang-lanang jarang ngerti lah. Ya, gak melok masak ya. Kecuali yang uplek dengan itu ngerti Pak itu ya. Aku juga ngerti kok. Tapi mesti cewili kalau Allah mengatakan gitu ya, kecil dia. Sekiranya ada sesuatu yang seberat daripada biji sawi, fatakum fi sakhrah, lalu kemudian biji sawi itu berada di sebuah batu yang besar, au fis sama, sakhrah ada mengatakan padang Sahara, maka sakhrah dia. Au fis samawat, atau sesuatu itu berada di langit, au fil ardi, atau berada di bumi, ya'ti bihallah, maka dia Allah akan mendatangkan sesuatu yang tersembunyi di balik batu itu. Andai kata ada batu hitam di tengah malam, kegelapan malam, yaitu semut yang hitam, Allah itu tahu yang tersembunyi. Coba ya. Nenggene saku jenengan itu tiba-tiba ono semut sampean gawe pakaian ireng, Allah itu tahu. Apalagi jenengan yang pakaian hitam, jelas tahu. Semutnya ngerti, apalagi orangnya, ya. Ya'ti biha Allah, maka dia Allah akan mendatangkan itu semuanya. Innallaha latifun khabir. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu latif, Allah itu amat sangat lembut, maha lembut, latif, khabir, dan Allah itu maha mengenal. Nah, ketika orang itu, ini perlunya apa? Jadi kita memahami tentang tauhid al-asma was sifah. Ya, ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, lalu kemudian tauhid al-asma was sifah. Ketika orang itu memahami tauhid al-asma was sifah, yaitu al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah itu, di antara lain adalah al-latif, Allah itu adalah maha lembut, Allah itu adalah al-muhit, Allah itu maha meliput, Allah itu adalah alim, maha mengetahui, basir, Allah itu maha melihat. Ketika orang itu memahami itu, maka orang itu akan lebih waspada, akan lebih hati-hati. Kayak dene jenengan kapan hari dulu-dulu itu loh Pak, itu di jalan-jalan itu kan banyak CCTV ya toh Pak ya, di perempatan jalan dan sebagainya. Saiki kan wis gak patek direkan itu. Kalau dulu itu moro-moro no surat tilang kan itu toh. Nah, ketika orang itu menyadari bahwa di wilayah itu ada CCTV, kira-kira ngawur atau lebih hati-hati Pak? Ya. Kenapa? Karena dia tahu ada yang menguntitnya, ada yang memantaunya. Nah, sama Pak. Ketika pemain sepak bola itu kemudian lihat posisi wasit itu kemudian nggak memungkinkan melihat kecurangannya, dia akan kemudian melakukan kecurangan. Tetapi ketika dia tersebut itu melihat ono CCTV kuwabe nang sekitar ini, maka dia nggak berani, apalagi di wilayah kotak penalti. Nah itu nanti akan berujung. Nah itu ya. Kenapa mereka itu berani melakukan kecurangan? Yang pertama, satu, khawatir kalah. Yang kedua, itu adalah dia tidak merasa dilihat, dipantau oleh wasitnya. Sama. Kenapa kita tersebut itu melakukan kemaksiatan? Karena kita tidak menyadari atau lupa betapa Allah itu adalah mengetahui kita semuanya. Maka disinilah kemudian perlu memahami betapa Allah itu ma'iyah, Allah itu membersamai kita. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar,
la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar ketika berada dalam gua itu, gua Sur itu. Jangan kau bersedih. Kenapa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu membersamai kita. Ini ketika sampai di sana Pak, ketauhidan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan lagi di kegelapan malam. Enggak ada yang perlu ditakutkan itu. Katakanlah itu adalah Roma serem, enggak perlu ditakutkan lagi itu. Kenapa? Ketika orang itu memahami betapa Allah itu membersamai dia. Paham itu Pak ya? Kenapa orang itu takut? Ya, sakjane sing kudune takut sama kita ya jine Pak, duduk kita yang takut sama jin. Mestinya jin yang harus takut kepada kita. Paling tidak sungkanlah sama kita ini. Persoalannya kenapa kita nggak disungkan itu? Karena kita ini mertal sama Allah. Kita ini nggak nyambung sama Allah. Paham itu Pak ya? Nah, oke, sekarang coba kita lihat lagi di dalam surah An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastakhfuna minan nas. Yastakhfuna, mereka hendak bersembunyi minan nasi, dari manusia. Wala yastakhfuna, dan mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah, minallahi, dari Allah. Jadi mereka bisa Mbak, bersembunyi dari manusia, bisa menghilangkan jejak, bisa. Misalkan HP orang gowo, kata Pak ya, karena nggak bisa dilacak toh. Lalu kemudian identitas kita, iseng maune nggih brengos, marine dicukur. Utawa maune sing gak duwe brengos, pasang brengos palsu, identitasnya dipalsu. Ya. Maka orang itu kemudian bisa tersembunyi dari manusia. Apalagi sekarang ini usum ada topeng yang apa itu, Pak? Topeng wajah yang kemudian kelenturannya itu hampir sama dengan kulit aslinya. Maka orang itu bisa bersembunyi dari manusia, bisa. Wala yastakhfuna minallah, tapi mereka itu nggak bisa bersembunyi dari Allah. Kenapa kok begitu? Wa huwa ma'ahum, karena dia Allah itu bersama mereka. Andai kata dia itu adalah dua orang, maka Allah yang ketiga. Kalau dia itu adalah bertiga, Allah yang keempatnya, dan seterusnya. Atau ketika dia tersebut itu seorang diri, Allah yang nomor dua. Itu namanya Allah itu ma'iyah, bersama kita. Ma'i, bersamaku. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ingatlah ketika mereka tersebut itu membicarakan, atau kemudian idh yubayyituna, ketika mereka melalui malam hari, ma la yarda, dengan sesuatu yang tidak disukai, minal qaul, dari perkataan. Mereka tersebut merencanakan perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh orang lain, dan kemudian dia adalah berdua atau dia seorang diri. Allah tahu. Kenapa? Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah itu adalah muhiton. Coba Pak, di sini Allah menggunakan al-asmaul husnanya muhiton. Dan Allah itu adalah muhiton, memantau. Memantau. Kenapa? Karena konteks ayatnya adalah berbicara yang tersembunyi, melakukan sesuatu yang tersembunyi. Maka Allah itu pasang muhitan, yang memantau, menguntit. Oleh karena itu ada peneliti khusus untuk meneliti tentang apa? Tentang al-asmaul husna.
Kenapa itu kemudian maka Allahu sami'an basira, dia innallaha alimun khabir. Kenapa ada kalimat alimun khabir kok sami'an basira? Kemudian Allah itu adalah khabir dan sebagainya. Itu adalah terkait dengan konteks ayat sebelumnya. Jadi Allah itu enggak angger memasang al asmaul husnanya itu, tetapi sesuai dengan dengan ayat sebelumnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga percuma kalau orang tersebut itu mau main petak umpet di hadapan Allah, itu percuma. Karena semuanya nanti akan diungkap oleh Allah, kita akan diambil datanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu ketika nanti data kita itu akan di-setel di hadapan Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekarang ini loh, masalah ijazah palsu ya mulek itu. Kalantuti ansip. Oke, berikutnya, Pak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim di ayat sebelumnya kan mengungkapkan ini. Ayat yang berikutnya ini, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seger. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi wahabali, yaitu zat yang telah memberikan li kepadaku alal kibari, di usia tua, yaitu Ismail. Coba Pak. Jadi Allah Nabi Ibrahim itu nggak pernah kecewa di dalam berdoa kepada Allah. Jadi dia tersebut itu enggak kemudian kenapa sih kok baru tua baru dikasih. Enggak, Pak. Dia memuji kepada Allah. Karena di balik keputusan Allah itu punya maksud yang terbaik. Ya. Seringkali kita ini manusia adalah kita enggak tahu. Kita memiliki keinginan apa dan kita enggak tahu bahwa keinginan kita itu belum tentu baik untuk diri kita. Nabi Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismail. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan li padaku 'alal kibar, di usia tua tersebut itu Ismail wa Ishaq, yaitu Nabi Ismail dan Ishaq. Ini menunjukkan bahwa Ismail itu adalah yang terlahir lebih awal, jaraknya kurang lebih usianya adalah 13 tahun bersama dengan Ishak. Jaraknya kurang lebih 13 tahun. Ya, kira-kira Nabi Ismail itu adalah ketika disembelih itu usia 12-an gitu. Maka kemudian tidak lama setelah itu kemudian Bunda Sarah itu hamil dan kemudian lahirlah yaitu Ishak. Ya. Nah, masukannya saya ingin nyari kakaknya itu jelasnya itu. Tapi itu diterangkan di dalam tafsir dia. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inna rabbi, kata Allah, apa kata Ibrahim? Inna rabbi, sesungguhnya Tuhan itu lasami'ud du'a. Coba itu adalah menggunakan lam taukid. Sesungguhnya Tuhanku itu lasami'ud du'a, sungguh dia adalah maha mendengar akan doa. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu nggak pernah putus asa di dalam berdoa? Ini Pak ya. Jadi terkadang kita ini kalau doa itu kita banyak plan A sampai Z, gitu ya. Mulai iki kadek suwe ora dikabulne wis nggak usah. Berarti Allah itu enggak pingin itu
golek plan B. Plan B ndonga sak wulan kok enggak bejudul, pindah meneh, pindah. Padahal syarat di antara doa itu adalah apa? Dikabulkan oleh Allah al-ilhah, ay al-istimrar, berkelanjutan, tidak putus. Itu Pak ya. Terkadang orang itu ketika menikah lah Pak, menikah. Lalu kemudian orang itu diuji oleh Allah enggak punya anak. Usia 5 tahun pernikahan belum punya anak. Itu mulai lemes Pak, enggak semangat. Apa mana kemudian usia 10 tahun pernikahan enggak punya anak, wis mulai mikir enggak. Ya toh? Lalu kemudian apalagi usia 15 tahun pernikahan, mulai saling menyalahkan. Iki loh, teko garis keluargaku subur-subur kabeh. Paling gene sampean macam-macam itu ya. Para jamaah sekalian, saya ada banyak di Al-Falah itu teman yang baru punya anak di usia 14 pernikahan, Pak. 14 tahun pernikahan. Tapi begitu kemudian punya anak nerecel, Pak. Nyalep kanca-kancane sing bahasane wis ngerti dalane itu. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena Allah itu adalah lasami'ud du'a. Sungguh Allah itu adalah mendengar akan doa. Neng kapan itu dikabulkan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan kita sudah belajar tentang awal-awal itu, bahwa doa itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-isti'jal. Itu kemudian disegerakan oleh Allah pengkabulannya. Yang kedua itu adalah ditunda, nanti diberikan di hari kiamat, nanti di ketika kita yaumul sa'ah. Yang ketiga itu adalah Allah ganti doa kita dengan kita dipalingkan oleh Allah dari hal yang buruk-buruk. Ada 3, pasti dikabulkan, Mbak. Doa kita itu pasti didengar oleh Allah. Persoalannya kapan? Itu harus apa? Harus sabar kita. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Zakaria, apalagi Nabi Zakaria, coba dilihat di dalam surah yang keberapa? 19 ya, Pak ya. Surah Maryam. Ya Allah. Ini banyak orang yang enggak mampu, Pak. Ngapunten, Mbak. Jenengan mulai menikah belum punya anak, terus sudah usia 65 tahun, kira-kira isi semangat pingin punya anak, Pak? Ayo aku takon. Pasti itu enggak kebayang belas, Pak. Wis gak wis koyo ngene, dengkul iso klak kabeh. Anggo lek terus duwe anak terus gendonge piye? Kan gitu. Coba lihat Nabi Zakaria coba, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ini hati-hati membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Napasnya nutut ya, Pak. Pedot. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, yaitu menuturkan tentang rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada abdahu, hambanya, yaitu Zakaria, Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Coba perhatikan. Ingatlah bagaimana ketika Zakaria itu menyeru kepada Tuhannya nidaan dengan seruan khafiyya, yang lembut, khafiyya yang samar, yang lembut, Pak, berbisik-bisik lah bahasa sekarang, khafiyya.
ya. Maka ada kalau dalam dalam masalah penjurian itu, penjurian di dalam baca Al-Qur'an Qori MTQ itu ada namanya salahnya khafi, ada yang jali. Ya. Yang khafi itu adalah ya panjang dengungnya kurang lama dikit, ya. Dikit. Bukan ndak dengung, Mbak, tapi kurang, ya. Itu masuk khafi. Tapi kalau sudah salah harokat itu jali. Jadi ada salah yang khafi, ada yang. Ingatlah ketika Zakaria itu menyeru kepada Tuhannya dengan seruan yang lembut, qala. Kemudian Nabi Zakaria itu berkata begini, Pak. Rabbi, ya Tuhanku, inni wahanal 'azmu minni. Sesungguhnya aku wahana. Wahana ini bukan wahana-wahana. Wahana telah lemah apa al-azmu, tulang belulang minni dariku. Ya Allah, tulangku sudah enggak kuat lagi ya Allah. Wasta'ala ar-ra'su, dan wasta'ala ar-ra'su syaiban, dan kepalaku itu penuh dengan syaiban, uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyyan, dan aku tidaklah bidu'aika terhadap doa kepada engkau Rabbi, ya Tuhanku, syaqiyyan, kecewa. Aku tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepada engkau, walaupun aku ini adalah sampai sudah tua renta gini, pingin dua anak, belum punya anak. Nabi Zakaria mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ayo, ya, nggak kuat, Pak. Orang melakukan kayak Nabi Zakaria banyak nggak kuatnya. Lalu kemudian apa? Wa inni khiftul mawali, diungkapkan sesungguhnya aku khawatir ya Allah al mawali biwarai, generasi dari belakangku nanti orang sing berdakwah mendakwakan agama engkau. Wa kanat imraati aqira, sementara istriku adalah aqiran, mandul. Ya. Siapa istrinya Nabi Zakaria itu? Ya Abu Zakaria lah. Elizabeth, ya. Maka ya Allah, walaupun istriku mandul ya Allah, aku tidak pernah putus asa di dalam berdoa kepada engkau. Fahabli, maka berikanlah li untukku, kepadaku, min ladunka, dari sisimu, waliyan, keturunan. Coba ya. Yarithuni, yang mewarisi aku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi dari keluarga besar Yakub, wa ja'alhu rabbi radiyya, dan jadikan dia nanti ya Allah Rabbi, Tuhanku, radiyyan, keturunan yang engkau ridhai. Ya Zakaria, akhirnya kemudian dikabarkan pada ayat yang ke-7, ya Zakaria, inna nubasyyiruka biulam, wahai Zakaria, sungguh kami mengkabarkan kepada engkau biulam, dengan seorang anak, ismuhu Yahya, namanya aku berikan yaitu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, di mana kami tidak pernah menjadikan nama Yahya itu sebelumnya sebagai nama. Jadi ini kado yang istimewa dari Allah. Dikai anak sak jenenge bisa disiap Pak. Ya, kayak sampean itu entah pergi kemana, istri lagi hamil tua, lalu kemudian berada di pesawat, ya, katakanlah pesawatnya duduk Garuda lah, Pak. Ya, pesawatnya sing apik ning gene itu pesawat apa? Marino lahir nang gene kono, maka jenengan akan mendapatkan sesuatu. Itu lek iso mari ngene jenenge di jenengnya pesawat itu, maka ndak nyaman itu kalau jenenge pesawat itu Lion Air itu mogoan itu. Itu kan.
Balik diladile wae. Ya, agak keren itu pakai nama itu. Para jemaah sekalian, nah intinya itu bahwa doa itu adalah al-ilhah. Ilhah itu adalah terus menerus, nggak putus asa. Kenapa Nabi Zakaria itu nggak putus asa? Karena dia meyakini bahwa inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Kenapa nggak putus? Karena dia yakin bahwa Allah itu lasami'ud du'a. Sungguh Allah itu adalah mendengar doa. Itu Pak. Nah, maka kemudian di sini diterangkan adalah summa hamida rabbahu. Kemudian Nabi Ibrahim memuji Tuhannya azza wa jalla ala ma razaqahum minal walad ba'dal kibar. Jadi Nabi Ibrahim itu memuji kepada Allah atas apa yang Allah rezekikan kepadanya dari seorang anak setelah dia usia tua. Ba'dal kibar. Faqala alhamdulillah. Nabi Ibrahim gak saya tua ngono kayak anak. Enggak, Pak. Kalimatnya adalah alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail. Bahasanya apa toh, Pak? Allah itu kalau memberikan sesuatu karena Allah itu percaya bahwa kita ini bisa. Paham itu, Pak ya? Jadi Allah itu memberikan sesuai dengan apa kemampuan kita. Nah, kadang kita ini minta sesuatu yang seringkali itu di luar kemampuan kita. Nah, lalu kemudian, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usia tuaku ini, yaitu Ismail dan Ishak. Inna rabbil sami du'a ai innahu la yastajibu liman da'ahu. Bahwasanya Allah itu pasti Allah itu adalah mengijabah bagi siapa yang berdoa kepada Allah. Wa qad istajaba li ya fi ma sa'altuhu, dan sungguh Allah itu adalah mengijabah akan doa aku, kata Ibrahim, fi ma sa'altuhu, terhadap apa yang aku minta kepadanya, minal walad, dari anak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita ungkapkan dalam doa-doa kita, jangan pernah putus asa. Yang kuncinya itu, cluenya adalah, maka yakinlah bahwa doa itu ibadah. Paham itu Pak ya? Doa itu adalah ibadah, sehingga kita akan sungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah doa itu pasti diijabah. Mengenai kapannya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngene, ya Allah pokoknya saiki ya Allah. Iki semepet niki waktune ya Allah. Allah lah kok dipepet kok ngono. Nah, lalu jam-jam ini. Bawa titik ya. Doa Nabi Ibrahim lagi itu adalah pada ayat yang 40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak Ibu sekalian, kalimat doa ini jangan nunggu kita ungkapkan ketika kita sudah dikasih anak. Walaupun panjenengan belum nikah. Paham itu Pak ya? Walaupun belum menikah, maka doa ini harus kita ungkapkan supaya nanti kemudian Allah akan berikan pasangan yang bisa memunculkan apa yang kita inginkan itu. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah, jadikan aku ya Allah muqimas shalah, yaitu orang yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan begitu juga dari keturunan-keturunanku ya Allah, jadikan mereka orang yang mendirikan salat. Rabbana, ya Tuhan kami, wa taqabbal du'ai,
Mbak ya, coba perhatikan ayatnya itu. Mestinya kan taqabbal habis apa? Habis amar itu mestinya itu adalah takmilah dibaca nasab. Wa taqabbal du'aan kan itu. Tetapi karena itu adalah kembali kepada dirinya. Awalnya ada ya-nya. Ya Allah taqabbal du'ai. Lalu kemudian ya-nya dhamir mutakallim wahdanya itu dihilangkan tapi harokatnya tetap kasrah. Nih ya, hati-hati. Ini terkadang ketika ujian tulis ini banyak yang nggak lulus yang begini-begini ini. Harokatnya ketika yang begini-begini ini banyak yang nggak lulus. Ya Allah jadikan aku orang yang kemudian menegakkan salat, begitu juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, fataqabbal du'ai. Ya Allah terimalah, kabulkanlah doa-doaku. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ya Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku ya Allah, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku ya Allah, walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari di mana hisab itu ditegakkan. Doa ini para jamaah sekalian itu kemudian diungkapkan dalam Ibnu Katsir, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa qara ba'dhum wa liwalidayya. Wali walidi alal ifrad, bukan wali walidayya tapi wali walidi alal ifrad, bentuknya itu adalah tunggal. Kenapa? Karena saat itu Nabi Ibrahim lagi ini wali walidayya, mestinya bentuknya walidi itu Pak ya, kalau satu itu. Tapi karena kemudian Nabi Ibrahim itu kala itu masih mendoakan siapa itu Azar. Azar itu siapa Pak? Bapaknya yang kemudian membuat patung dan masih menyembah kepada patung-patung. Kala itu Nabi Ibrahim itu belum berlepas diri dari ayahnya. Maka dia memohonkan ampun baik itu ayahnya, baik untuk ayahnya maupun ibunya. Maka di situ ada kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya, kedua orang tua. Maka di sini kemudian dikatakan wa kana hadza qabla ayyadabarra min abihi lima tabayyana lahu aduwatahu lillah azza wajalla. Ini adalah diungkapkan sebelum jelas bahwasanya ayahnya adalah orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat, Pak. Nabi Ibrahim ketika diusir oleh Azar. Nabi Ibrahim itu dia mengatakan, wahai ayahku, sekalipun engkau tersebut itu mengusir aku, sa'astaghfiru laka rabbi. Paham itu Pak ya? Sa'astaghfiru laka rabbi. Kalau aku senantiasa akan memohonkan ampun, ya. Sa'astaghfiru laka rabbi. Kelak aku akan memohonkan ampun engkau kepada Allah. Jadi itu diungkapkan oleh Allah di dalam surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-46 dan 47. Nabi Ibrahim mengatakan sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nah, itu Pak ya. Aku akan mohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Kenapa? Inna rabbi, karena sesungguhnya Tuhanku itu adalah kana bi hafiyya. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Tuhanku itu amat sangat baik kepadaku. Maka Nabi Ibrahim walaupun diusir itu tetap Pak memohonkan ampun untuk ayahnya. Tapi sebelum Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah di dalam surah 9 ayat yang ke-113 ini?
maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Maka nalin nabi, tidak sepatutnya bagi nabi walladzina amanu, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru, untuk mereka memohonkan ampun lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah sanak kerabatnya, mim ba'di ma tabayyana lahum, dari setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Maka tidak boleh, tidak patut bagi kita memohonkan ampun sekalipun orang tua kita, sekalipun kerabat kita, manakala mereka itu musyrik, manakala mereka itu kafir. Paham itu Pak ya? Boleh. Na'udzubillah, orang tua kita kafir, katakan itu Pak. Kita nggak boleh, ya Allah ampuni ya Allah dosa kedua orang tua. Loh, kok Nabi Ibrahim kok memohonkan ampun? Nah, ini dijawab oleh Allah pada ayat yang ke-114-nya. Surah yang 9 itu. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa maw'idatin wa'adaha iyyah. Wa ma kana istighfaru Ibrahim, dan tidaklah permohonan ampun Ibrahim li abihi, untuk ayahnya, illa am mau'idatin, melainkan kecuali dari karena ingin menepati janji, wa'adaha iya, yang ia janjikan doa itu kepada ayahnya. Tapi falamma tabayyana lahu, maka ketika jelas lahu bagi Ibrahim annahu, bahwasanya ayahnya adalah aduwwun lillah, musuh Allah, tabarra'a minhu, ia berlepas diri darinya, artinya wis gak ndongakno mohonkan ampun lagi. Kenapa? Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu la'awwahun halim, sungguh Ibrahim itu amat sangat lembut, halim lagi penyantun. Jadi Ibrahim itu halim. Jadi santun ini bukan kembali kepada Allah lah ini ya. Halim di sini. Para jamaah sekalian, artinya kita ini juga nggak boleh Pak memohonkan ampun untuk apa? Untuk satu orang kafir, dua orang musyrik. Bagaimana Pak kalau orang munafik, boleh nggak? Coba kita lihat Pak. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-80. Ini adalah berbicara tentang orang-orang munafik ya Pak ya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, silakan engkau mohonkan ampun untuk mereka. Aw la tastaghfir lahum, atau engkau tidak memohonkan ampun untuk mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah, jika engkau memohonkan ampun untuk mereka 70 marrah, walaupun 70 kali. Iki kaya basa wong Jawa sak tae Dayak gitu Pak. Ngerti ya? Ini bukan jumlah yang sesungguhnya. Kayak petung turunan ngono lho Pak. Ngerti Pak ya? Petung turunan itu bukan berarti sing ke-8, enggak Pak, enggak, sak turun-turun itu artinya. Ya. Aku ya bingung biyen kok iso sak tae Dayak, bareng ya apa bahasane biyen. Walaupun engkau memohonkan ampun untuk mereka 70 marrah, 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali Allah tidak mengampuni mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum kafaru billah, karena mereka ingkar kepada Allah wa rasuli dan rasulnya,
wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah itu tidak memberikan petunjuk pada kaum yang fasik. Nah, kemudian dilanjut lagi ayat yang ke-80 berapa? 84 surat At-Taubah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih, dan jangan engkau salatkan ala ahadim minhum atas salah seorang dari mereka mata yang mati abadan untuk selamanya, wala taqum ala qabrih, dan kamu jangan berdiri di atas kuburannya. Kenapa? Innahum kafaru billah, karena mereka itu ingkar kepada Allah wa rasuli, dan rasulnya, wa matu, dan mereka mati, wahum fasiqun, sedang mereka itu adalah orang fasik. Itu bahaya. Maka ketika Abdullah bin Ubay ketika meninggal dunia, maka anaknya itu kan datang kepada Rasul itu, ya Rasul, aktini qamisak, bahasanya anaknya Abdullah, kebetulan anaknya ini santri, Pak, ya, yang beriman. Ya Rasul, tolong berikan gamis engkau padaku, aku akan jadikan sebagai kafan untuk ayahku. Terus nggak, aku tekan anggene kuburan, itu Pak ya. Lalu tiba-tiba ketika berada di kuburan itu, Rasul itu datang dan jenazah itu, mayatnya itu sudah ditaruh di bawah, Pak, tapi belum dipendem itu. Rasul datang dan kemudian melepas gamisnya untuk diberikan kepada anaknya untuk dibalutkan pada Abdullah bin Ubay itu. Tetapi sekali lagi Rasul gak mau menyolati jenazahnya, dan Rasul itu, paham itu Pak? Jadi begitu, tetap gamisnya dikasih karena itu janjinya Nabi. Oke, tak kasihkan sebagai tambahan kafannya itu. Tetapi Rasul tidak mensolatkan jenazah daripada Abdullah bin Ubay. Jenengnya Abdullah, Pak. Tapi ya Abdul Syaitan. Ya, demikian, itu aja dulu saya kira yang bisa kita pelajari. Tapi sebetulnya ini penting poin berikutnya, tapi insyaallah lain kali saya ungkapkan poin dari beberapa doa Nabi Ibrahim itu di kalimat slide terakhir ini, Pak. Apa itu, nantikan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.